Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Trianggita, NPM 1006063210032 dari kelas Farmasi A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang suspensi dan emulsi. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada miscelasi pada sediaan emulsi dan suspensi. Yang kedua ada ketidakstabilan emulsi. Dan yang terakhir ada suspensi, flokulasi, dan deflokulasi. Miscelasi. Miscelasi adalah proses pembuatan dari misel. Misel merupakan suatu yang dihasilkan dari penggabungan atau agresi dari ion-ion surfaktan yang merupakan zat aktif permukaan. Sifat khas misel dalam larutan encer membentuk suatu kumpulan dengan kepala gugus hidrofilik, bersinggungan dengan solvent yang mengelilingi mengasingkan ekor gugus hidrofilik di dalam pusat misel. Fenomena ini disebut juga dengan fenomena permukaan antarmuka. Suspensi dan emulsi. Yang pertama ada suspensi. Suspensi merupakan sediaan yang terdiri dari partikel obat dalam ukuran tertentu dan terdistribusi secara merata pada media cair dengan atau tanpa bahan penstabil dan bahan tambahan lainnya. Suspensi juga merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Yang kedua ada emulsi. Emulsi merupakan sediaan dispersi yang terdiri dari droplet larutan dalam pembawa cair yang tidak saling campur. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, mendefinisikan emulsi sebagai sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Kestabilan emulsi. Agar mencapai kestabilan, partikel emulsi akan berusaha menurunkan luas permukaannya dengan cara berkoalesensi atau pecah emulsi kembali. Hal inilah yang kemudian memicu berbagai fenomena kestabilan emulsi. Emulsi dapat dibagi berdasarkan jenis fase internal dan bagaimana fase tersebut terdispersi di dalam medium. Ada dua tipe emulsi yang dikenal dan digunakan secara luas di bidang farmasi, yaitu emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Emulsi tipe air dalam minyak dan minyak dalam air disebut emulsi ganda. Kestabilan emulsi dapat disebabkan oleh flokulasi. Flokulasi yaitu suatu peristiwa terbentuknya kelompok-kelompok globul yang posisinya tidak beraturan di dalam emulsi. Yang kedua, disebabkan oleh creaming. Creaming yaitu suatu peristiwa terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda-beda di dalam emulsi. Lapisan-lapisan tersebut terjadi karena pengaruh faktor gravitasi. Pada kedua peristiwa tersebut, emulsi masih dapat diperbaiki melalui pengocokan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh inversi fasa. Kestabilan emosi yang lain adalah terjadinya inversi fasa. Inversi fasa terjadi bila emosi yang semula merupakan emulsi minyak dalam air berubah menjadi emulsi air dalam minyak. Inversi fasa dapat terjadi karena jumlah fasa terdispersi ditingkatkan hingga mencapai atau melebihi batas maksimum, yaitu 74% dari volume total. Perubahan suhu atau penambahan bahan yang dapat mengganggu kestabilan emulsi. Suspensi, flokulasi, dan deflokulasi. Suspensi flokulasi. Dalam suspensi flokulasi, partikel mengendap sehingga laju sedimentasi menjadi lambat, yang mencegah cairan terperangkap dan membuatnya sulit untuk kembali didispersikan oleh pengocokan atau agitasi. Suspensi deflokulasi. Suspensi deflokulasi terbentuk flok atau agregat longgar yang akan menyebabkan flok turun bersamaan sehingga tampak pemisahan antara sedimen dan supernatan yang akan tampak jernih. Flokulasi dan deflokulasi adalah peristiwa memisahnya mengendapnya fase terdispersi antara fase terdisper dan fase pendisper terjadi dalam rentang waktu yang berbeda, di mana flokulasi terpisahnya dua fase tersebut lebih cepat dibandingkan dengan deflokulasi. Namun, endapan dari flokulasi dapat didispersikan kembali, sedangkan endapan deflokulasi tidak karena
karena telah terbentuk caking. Hal ini disebabkan oleh ukuran partikel pada suspensi yang terdeflokulasi sangat kecil, hingga membentuk ikatan antar partikel yang erat dan padat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.